mahasiswi baru pertama kali bekerja di bar, namun dipaksa meminum minuman yang sudah diberi obat. Ketika penjahat melihat tanda lahir di wajahnya, keduanya langsung berubah ekspresi. Gadis itu memanfaatkan kebingungannya dan segera melarikan diri. Namun tubuhnya lemas. Setelah beberapa langkah, ia berhenti. Tak lama kemudian, ia terpojok di gang. Saat merasa putus asa, ia melihat CEO miliarder dan asistennya. Gadis itu tanpa ragu langsung berlari ke arah CEO dan menggenggam ujung bajunya, berharap dia bisa membantunya. Begitu penjahat melihat wajah CEO, mereka segera sadar ini adalah orang yang tak bisa mereka ganggu. Mereka terpaksa mundur dan menghilang di depan mata CEO. Keesokan harinya, gadis itu terbangun dan mendapati dirinya berada di kamar yang sama dengan CEO. Hatinya sangat panik. Jika orang tuanya tahu, mereka pasti akan mengusirnya dari rumah. Lalu gadis itu segera diam-diam pergi. Waktu pun berlalu selama sebulan. Gadis itu menyadari bahwa dirinya hamil. Namun dia tidak berani memberitahu keluarganya, karena dia selalu kurang disayangi di rumah. Orang tuanya lebih mengutamakan adiknya, dan sering berkata kasar padanya. Ibunya bahkan memaksanya untuk mengantar barang, agar bisa menghasilkan uang untuk membantu biaya rumah. Keesokan harinya, gadis itu mengantar barang menggunakan sepeda roda 3. Tepat di saat yang sama, CEO dan temannya lewat di sana. CEO melihatnya, dan teringat akan malam itu. Hatinya tergerak sedikit. Dia merasa mulai tertarik pada gadis lemah ini. Namun dia tidak tahu, gadis itu sudah hamil anaknya. Gadis itu merasa sangat cemas saat melihat CEO. Ia mengira dia sudah tahu soal kehamilannya. Namun CEO hanya kebetulan lewat, dan melihatnya membutuhkan bantuan. Lalu berhenti untuk membantunya membawa barang. Gadis itu pun merasa sedikit lega. CEO melihat gadis itu dengan perasaan campur aduk. Saat akan pergi, CEO memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi atas malam itu. Gadis itu ragu untuk menerimanya. Namun teringat ada anaknya di dalam perut. Ia pun berniat memberitahu CEO yang sebenarnya. Namun tiba-tiba manajer hotel yang menyambut CEO datang. Melihat sikap hormat manajer kepada CEO, gadis itu merasa cemas. Merasa jarak status mereka terlalu jauh. Dia tidak ingin merepotkan CEO lagi. Dengan rasa rendah diri, ia berpamitan dan berniat pulang. CEO yang tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya memberinya kontak pribadinya dan memberitahu jika ada masalah bisa menghubunginya kapan saja. Manajer melihat perhatian CEO terhadap gadis itu, lalu memberitahu gadis itu bahwa mulai sekarang tidak perlu mengantar barang lagi. Barang akan diambil langsung dari rumahnya dengan harga yang berlipat ganda. Gadis itu sangat senang sampai hampir melompat. Di perjalanan pulang, ia berpikir untuk membesarkan anaknya seorang diri. Lalu ia mengeluarkan uang tambahan dari manajer untuk disimpan sendiri. Namun tak disangka ibunya menemukannya dan menuduhnya mencuri uang. Kritikan dan pukulan ibunya sangat melukai hatinya. Ia tak bisa menahan diri dan melawan, lalu berlari keluar rumah. Saat menyeberang jalan, ia tertabrak mobil dan pingsan. Saat ia merasa putus asa, CEO muncul lagi. Ternyata dia sudah mengikuti gadis itu dari belakang. Melihat kejadian tersebut, dia segera membawanya ke rumah sakit.